Satreskrim Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum dalam kasus dugaan perundungan di SMA Binus Serpong. Ya, sementara itu pihak keluarga korban mengaku kondisi luka korban sudah mulai membaik, namun secara mental masih trauma berat. Sepekan usai dilakukan serangkaian penyidikan dalam kasus dugaan perundungan siswa SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten, polisi akhirnya menaikkan status 12 saksi menjadi 4 tersangka dan 8 lainnya sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Para tersangka tersebut adalah E 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Penetapan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti kuat dari hasil penyidikan. Pihaknya juga akan segera melimpahkan berkas perkara kasus ini ke kejaksaan. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, Pasal 170 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Komisioner KPAI berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan UU Perlindungan Anak, lantaran melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Ditemui di kantor UPT DPPA Tangerang Selatan, ibu korban mengaku bersyukur dan berterima kasih atas kinerja polisi sehingga kasus ini bisa terbuka. Untuk kondisi luka korban saat ini dinyatakan sudah membaik, namun secara mental masih mengalami trauma berat. Kondisi anak saya membaik, luka-luka sudah mulai kering, sudah sembuh, mangan-mangan sudah mulai hampir tak terlihat ya, tapi kadang-kadang dia akan merasa pada saat sendiri, dia ada saatnya dia pengen menangis, ada saatnya dia mengunci pintu di kamar. Sebelumnya, kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah SMA Binus School yang melibatkan anak seorang publik figur dan menjadi viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah warung yang dijadikan tongkrongan yang tak jauh dari sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif perundungan dilakukan untuk masuk kelompok geng yang sudah menjadi tradisi para senior. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang Selatan, Banten. Kasus perundungan di sekolah kerap terjadi. Untuk mencegahnya, keluarga dan pihak sekolah harus mewaspadai pola pertemanan di kalangan para siswa. Ya, apabila dibiarkan tanpa pengawasan, perundungan bisa terjadi terus-menerus karena korban umumnya memilih untuk tidak melawan. Reyvan Fakhrezi atau yang akrab disapa Rezi merupakan mahasiswa semester 6 di salah satu kampus swasta di Kota Bandung, Jawa Barat. Dia mengaku pernah mengalami bullying saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Rezi menjadi korban pembulian yang dilakukan oleh temannya. Kayak pajak-pajak nama orang tua, pajak-pajak nama orang tua. Terus pernah di ini juga kayak kursi ditarik atau apa. Itu kelas berapa waktu itu? Waktu kelas 2 SMP. Oleh siapa yang ngebulinya? Oleh teman. Teman sekelas? Iya, teman sekelas. Berapa orang? Itu 2 orang. Itu cuma sekali atau berkali-kali? Berkali-kali juga. Yang saya lakukan sekarang berubah dari itu semua tadinya kayak pendiam juga. Jadi sekarang aktif di organisasi di SMA sama kuliah ini. Saat melapor ke orang tua, Rezi diminta untuk sabar. Sementara ketika melapor ke sekolah, pihak sekolah mengatakan untuk mendiamkannya saja dulu. Meski sempat trauma, tapi Rezi berusaha untuk bangkit. Banyak anak mengalami perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Pihak sekolah harus secara proaktif menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi, bahkan upayakan pencegahan. Sementara itu di rumah, orang tua harus mau mendengarkan cerita anak dan jangan menyalahkan.
Sementara itu, menurut Eti Suharyani, Koordinator Komunitas Anti-Bullying Sudahdong, selama 10 tahun komunitas itu berdiri, kasus bullying yang paling banyak terjadi adalah perundungan terhadap fisik atau bentuk tubuh, yang disebut juga dengan body shaming. Untuk itu, perlu ada dukungan dari keluarga, bantuan profesional, juga lingkungan sekolah untuk mengatasi masalah bullying. Namun, yang paling utama dibutuhkan adalah seorang teman atau yang disebut dengan istilah upstander. Makanya kita sebagai teman-teman di sekitarnya kita harus jadi upstander. Kita harus cari tahu akar masalahnya biar kita bisa membantu, memfasilitasi gitu. Ibarat si korban ini tuh nggak bisa ngomong langsung sendiri gitu, karena dia harus ada teman yang memang membantu untuk memberikan saran, solusi gitu. Kadang kita pun mungkin butuh teman untuk bercerita, butuh teman untuk sharing gitu. Dan disitulah kita bisa ketemu solusi-solusi yang emang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Eti melanjutkan, dalam lingkungan sekolah perlu ada persepsi yang sama mengenai bullying, sehingga kasus bullying bisa dengan cepat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan.